guys, welcome back to Positive Flow Spot. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau menceritakan tentang project motor ini ya. Oke guys, pertama-tama terima kasih untuk customernya yang dari Kupang. Jadi dia mempercayakan motor ini dikerjakan di Surabaya. Jadi banyak part-part yang support juga untuk motor ini. Dan beliau memilih part-part modifnya sesuai dengan konsepnya dia. Oke guys, jadi saya di sini mau mereview part-part apa aja yang dipasang di motor ini. Jadi yang pertama kali dimodifikasi dari motor ini adalah ban. Kenapa ban? Karena ban ini adalah nyawa dari motor ini ya. Karena ban dari bawaan motor kita ngerasa kurang sih itu gripnya. Jadi digantilah bannya dengan Badlux S22 ya. Ini cukup mumpuni, enak sekali dipakai di aspal, kering maupun basah ya. Cuman kalau basah-basahan sih nggak recommended kalian ngebut-ngebut. Oke guys, kita lanjut. Untuk part pengereman, dia percayakan dengan produk dari Ako1, Master Rem, selang rem pakai hel. Informasi buat kalian ya, selang rem yang bawaan motor itu yang terbuat dari karet. Pada saat kalian braking, itu tekanannya akan membuat karet itu melar. Jadi sebaiknya diganti yang tipe braided seperti ini, dan tentunya merek hel ini kualitasnya tidak diragukan lagi ya. Kita lanjut untuk part pengereman. Jadi penggantian master rem ini mengharuskan kita mengganti tabung minyak rem. Basically motor ini warnanya hijau dan hitam ya. Dipadukan dengan warna silver menjadikan motor ini keren banget, enak dilihat, namun simple ya, jadi nggak norak, nggak menor gitu ya. Oke, kita lanjut dari sisi pengereman sampai di belakang. Kaliper sudah menggunakan Brembo. Dan untuk penggantian kaliper Brembo belakang itu tidak langsung plug and play ya. Jadi kalian membutuhkan penggantian bracket. Bracketnya kita percayakan dari produk WR3. Nah, ini pengerjaannya cukup bagus, baik sekali, dan finishingnya halus banget dengan bahan yang berkualitas. Mantap. Kita bahas dari tabung yang belakang. Untuk mengimbangi dari yang depan sudah diganti Rizoma, akhirnya belakang pun kita sentuh juga dengan menggunakan Rizoma. Tidak cukup sampai di situ ya, karena bawaan motor ini yang SE sudah mendapatkan frame slider, tetapi pemiliknya bilang frame slidernya kurang proper ya. Itu sih masalah selera dari desain, dan dari segi keamanannya harusnya sih aman ya sudah bawaannya. Cuman karena masalah estetik, jadi beliau menyarankan untuk mengganti produk dari WR3 ya. Ini bahannya bagus sekali, modelnya juga cukup simple. Jadi kelihatan motor ini pas gitu menyatu ya dengan motor ini, keren banget. Jadi satu lagi part yang nggak kelihatan dari luar, dan ini penting sekali, itu adalah radiator guard. Jadi kita percayakan produk merek WR3 untuk motor ini karena finishingnya bagus banget ya. Untuk informasi kalian ya, radiator guard itu fungsinya untuk melindungi radiator dari pentalan kerikil ya, karena itu berbahaya sekali. At least ya ada yang sampai lubang knalpot radiatornya. Jadi itu penting banget guys. Oke, modifikasi untuk part wajibnya sudah cukup ya. Kita kembali ke estetik ya. Pertama, windshield ini wajib diganti karena yang bawaan orinya itu pendek banget dan kurang estetik ya. Yang ini lebih tinggi, modelnya seperti double bubble gitu ya. Ini memberikan efek aerodinamis yang lebih baik daripada yang standar. Kita lanjutkan perubahan dari sini ya. Speedometer kita udah lindungi dengan Speedo Angel. Jadi di sini ada protektor untuk screennya speedometer. Nah, ini untuk jaga-jaga aja sih. Kalau sampai baret-baret kan ya sayang juga ya. Untuk ke bagian kokpit, seperti yang tadi saya udah bilang, triple clamp sudah menggunakan CNC ya, warna silver, sesuai aksennya dengan tabung minyak rem tadi, dan dipadukan dengan steering damper dari Öhlins. Nah, steering damper yang Öhlins ini nggak langsung PNP guys. Jadi bracketnya menggunakan WR3. Lagi-lagi WR3 karena WR3 ini produknya bagus banget ya. Jadi mantap. Oke, untuk bagian sisi kopling, motor ini sebenarnya udah ringan koplingnya. Cuman untuk mengimbangi estetik yang tadi,
Yang kiri kita menggunakan Akkus 1 juga supaya sama dengan yang kanan ya. Jadi dilihat kanan kiri seimbang, bentuknya sama, mirip, dan ini enak banget ya dipakai. Koplingnya enteng banget, enak banget ya. Kita langsung lanjut ke sini, kita sentuh dengan Luimoto seat cover ya. Dengan perubahan seat cover ini aja memberikan dampak kira-kira ya 30-40% motor ini kelihatan berubah ya. Ini berdampak banget. Terus kita turun lagi ke suspensi ya. Suspensi ini menggunakan merek RPM. Sebenarnya ini substitusi dari merek motor lain, merek sebelah ya. Karena khusus untuk motor ini belum ada, tapi pemasangannya juga plug and play. Ternyata waktu kita coba enak juga, empuk ya. So far no problem. Tapi alangkah lebih baiknya kalau yang punyanya motor ini ya. Untuk sementara sih kalau yang gatel modif ini boleh lah ya. Oke guys, jadi dari segi buritan kita pun juga sentuh. Karena ini jujur aja ya, bawaan standarnya itu gondrong banget ini fendernya. Jadi kita memilih untuk dilepas dan kita menggunakan dudukan plat nomor dari WR3 dipadukan dengan lampu 3-in-1 dari Project One. Kalian bisa lihat sendiri, baik mati maupun nyala ini keren banget. Oke, dari segi seat cover belakang sudah diganti menggunakan single seat karena motor ini kelihatan racing banget. Sebenarnya motor sport nggak diciptakan untuk boncengan sih ya, lebih keren seperti ini, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Oke, estetik untuk yang lainnya menggunakan merek karbon ya. Untuk hager beserta dengan chain guard ini sudah jadi satu. Dan di sini nih di lipsnya ya, fairing ya, ini apakah disebut winglet, lips atau apapun ya, itu dari karbon. Yang satu ini dari nose-nya, ini dari karbon ya. Ini rapi banget, ini keren banget guys di nose-nya ini. Jadi dia cocok banget, mukanya jadi ganteng langsung ya. Oke, kita lanjutkan lagi karena motor ini sudah bagus banget dari segi modifikasi penampilan maupun dari segi keamanannya sudah oke banget. Namun ada satu yang kurang, itu menurut opini pribadi ya. Karena footstep yang standar waktu kita pakai itu dia kurang mundur karena stangnya dia sendiri sudah modelnya under yoke ya, udah di bawah, udah rendah banget. Cuman footstepnya ini kurang mundur, jadi posisinya masih kurang ergonomis, itu opini kita ya. Terus akhirnya kita mengganti dengan menggunakan rear set dari WR3. Di sini bisa diatur ya maju mundurnya, dia ada aturan posisinya, kalian bisa atur sesuai dengan kenyamanan kalian. Kalau di sini ini settingan yang bawah dan mundur. Ini pas banget untuk postur tubuh yang tinggi-tinggi ya, 175 ke atas. Ini enak banget posisinya, udah pas dengan setirnya. Jadi ergonominya kita waktu duduk itu bagus banget, nyaman banget, top pokoknya. Yang terakhir ini menggunakan Austin Racing yang tipe V3 ya. Dan ini yang pertama kali di Indonesia, kita yakin, karena V3 yang untuk ZX25 jujur sampai saat ini belum keluar. Tetapi ini menggunakan dari knalpot Moge ya, yang V3 kebetulan silencernya itu ukurannya sama persis dengan Austin Racing yang milik ZX25R. Jadi kemarin ceritanya kita dapat prototype GP1R dari Austin Racing ya. Dan kita udah coba, kalian bisa lihat di link yang sebelumnya ini ya. Kita pernah bahas tentang GP1R dan kita lepas silencernya aja, kita cobain dengan Austin Racing yang tipe V3 untuk motor lain. Ternyata plek, hanya beda di cantolan pernya saja. Akhirnya kita cobain untuk bikin dudukan itu ke motor ini dan hasilnya seperti ini guys. Kalian pasti penasaran kan dengan suaranya? Bolehlah starter sedikit ya. Oke, jadi begini suaranya, tapi ini di dalam ruangan ya. Jadi bolehlah kalian biar ada gambaran suaranya seperti apa. Oke, karena kita di dalam ruangan jadi kita terbatas. Kurang lebih seperti itulah suaranya. Keren banget kan ya. Itu tadi RPM-nya baru berapa?
belum sampai 8.000 ya, suaranya udah sadis banget. Jangan ditanya kalau ada polisi gimana. Ya namanya modifikasi itu seperti itu guys. Oke, setelah kita merubah dari knalpot, kita harus mengadakan perubahan modifikasi yang lainnya. Tapi untuk sementara untuk ZX25R belum ada. Contohnya kita memerlukan piggyback, itu equip wajib untuk meremap lagi semburan bahan bakar. Tapi untuk saat ini nggak ada, jadi pertolongan pertama kita ganti dulu dari businya untuk meningkatkan performance. Kita menggunakan bris yang premium ZS. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel kami. Jadi itu tadi video tentang review modifikasi ZX25R ya. Kita memang bukan yang terbaik, tapi kita akan selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa klik subscribe. Kita akan menyajikan informasi-informasi modifikasi tentang motor 250cc up dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Thank you guys.